Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya. Kita akan coba berbagi, melanjutkan pelajaran atau melanjutkan tutorial yang ketiga, dasar ketiga tentang CorelDRAW. Sebelum kita lanjut tutorialnya, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang shape tool ya. Saya ulang sedikit tentang shape tool. Shape tool misalkan saya membuat kotak, klik kotak, ya, kemudian klik tahan, kita tarik. Nah, kemudian pilih pick tool, kita geser sedikit, kita rapikan, kemudian pilih pick tool. Nah, pick tool kemarin sudah kita bahas adalah fungsinya untuk mengacak-ngacak garis ya. Tapi harus di-convert dulu ke curve. Caranya klik kanan, convert to curve. Nah, ini dasar ini harus sering diingat karena ini akan selalu dipakai dalam desain apapun di CorelDRAW. Kemudian kita bisa klik dua kali untuk menghasilkan garis lurus atau lancip, kita tarik ya. Kalau misalkan ini menghasilkan garis lengkung, berarti kan kita misalkan ini garis lurus ya. Kalau lengkung kita buang semua. Misal kita klik sekali kalau untuk lengkung, kemudian pilih lengkung di atas ini. Ya, ini juga misalkan klik sekali, pilih lengkung sebelah sini. Nah, ini kalau mau buang, klik aja kotak-kotak kecil ini, klik dua kali. Ini kalau mau nyeting, tinggal ditarik aja. Nah, seperti ini. Ini tentang flashback tentang shape tool. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya pen tool. Di sini, nah. Diklik di bawah logo loop ini atau zoom tool, klik tahan. Di sini ada banyak pilihan. Nah, kita akan coba menggunakan pen tool ya. Nanti kapan-kapan saya akan jelaskan berbasis project terkait freehand, point line, point curve dan seterusnya. Nah, saat ini kita akan belajar membuat pen tool atau menggunakan pen tool. Nah, pen tool di sini kita klik ya, pen tool. Pen tool di sini ini adalah tools untuk membuat kreativitas berbentuk garis ya, menyambungkan garis ya. Ibaratnya ini adalah sebuah pensil lah ya, pensil atau pulpen yang bisa kita menggambar apa saja di kertas ya. Ini kertasnya, kita bisa menggambar apa saja di dalam kertas ini. Prinsipnya sama ya. Nanti kita menggambar dengan pen tool ini, tapi nanti akan kita edit menggunakan shape tool. Caranya seperti apa menggunakannya? Kita sudah aktifkan pen tool, lalu misalkan saya akan menggambar sebuah benda di sini, ya. Klik sekali, nah, dia akan mengeluarkan garis, dia akan panjang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian klik sini misalkan, klik lagi, dia terus klik sekali ya, dia akan terus mengeluarkan garis. Klik sekali, misalkan, klik sekali. Misalkan klik sekali, nah sampai dia bertemu dengan titik awal baru dia bisa kita warnai. Nah, seperti ini, klik sekali, kita pilih pick tool, nah baru bisa kita warnai. Nah, saya ulangi, untuk pen tool kalau ingin membuat sebuah objek yang bisa diwarnai, itu titik awal dengan titik ujung harus bertemu, harus menyambung ya. Misal kita akan membuat sebuah bintang misalkan. Nah, kita basing dulu. Ini misal kita, nah harus nyambung ke sini. Ketika nyambung, baru dia bisa diwarnain. Klik pick tool, baru kita warnain. Tapi kalau dia tidak nyambung, maka dia tidak bisa diwarnai. Ini kalau mau membuat sebuah objek menggunakan pen tool. Kita delete saja dulu. Nah, kemudian itu objek yang tadi seperti ini ya. Ini objek yang berbentuk lancip. Nah, bagaimana kalau misalkan membuat objek yang berbentuk tumpul atau lengkung di pen tool, menggunakan pen tool ini ya, gampang banget ya. Ini saya buat bintang misal ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita hapus dulu. Kita klik pen tool lagi. Caranya adalah dengan menahan ya, menahan mouse, menahan mouse. Misal gini,
saya akan membuat sebuah desain. Pertama saya klik ini, klik sekali ya, kemudian klik sini, klik sini. Nah kemudian di tengah ini saya mau lengkungkan, klik tahan, kemudian tarik. Nah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah dia akan menghasilkan garis lurus putus-putus ya, garis lurus putus-putus. Ini kalau kita lanjutkan, ini akan berantakan. Nah misalnya mau kita mau buat lengkungan ke atas sini agak sulit. Caranya biar kita bisa membuat lengkungan yang lebih rapi, buang dulu garis putus-putus ini ya, biar bisa dilanjut. Caranya gimana biar bisa dilanjutkan? Kita akan membuang garis putus-putus sebelah kanan ini, karena sebelah kiri nggak usah dihapus karena dia otomatis sebelah kanan yang kehapus. Tekan Alt di keyboard ya. Kemudian kita klik ujung titik ini, ujung titik garis ini ya, dia berubah menjadi dua, ada gambar semacam gambar silet ya, klik. Nah lepas Alt nya baru kita bisa lanjutkan. Misalkan kita klik sini, tahan, nah kita lengkungkan, baru dilepas, nah baru nyambung ya. Kemudian saya buat lagi, misalkan di sini saya membuat love misalkan, kita klik sekali ya, kemudian klik tahan ya, tarik ya, seperti ini. Nah, kita kalau mau melanjutkan ini akan berantakan nih contoh. Nah dia akan berantakan, tidak bisa lurus ya. Makanya biar bisa lurus kita buang dulu garis putus-putus ke bawahnya ini. Caranya tekan Alt di keyboard, klik titik node terakhir yang ujung garis, klik. Nah sudah hilang baru kita lanjutkan, klik tahan, kita lengkungkan. Nah kalau sudah misalkan bergabung, gimana ngeditnya lagi? Bisa diedit lagi menggunakan Shape Tool, klik Shape Tool. Nah dia ini tidak perlu lagi convert to curve ya, karena dia bentuknya sudah kurve, jadi nggak perlu lagi klik kanan kurve kalau untuk pen tool, kecuali dia kotak ya, kotak, lingkaran dan seterusnya. Nah kalau untuk pen tool, hasil dari gambar dari pen tool ini nggak perlu lagi di convert to curve, klik aja ya, maka settingan di gambar yang kita buat menggunakan pen tool itu keluar ya. Misalkan kita mau atasin ya, ditarik ke atas misalkan, nah seperti ini ya. Nah seperti ini cara menggunakan pen tool yang pertama ya. Nah baru kita warnai, ini contoh ya. Oke, itu cara menggunakan pen tool yang pertama. Jadi pen tool itu untuk membuat garis, kemudian objek bidang. Bagaimana kalau mau membuat garis lurus tidak menggunakan pen tool? Ya bisa saja menggunakan pen tool ya. Contoh misalnya menggunakan pen tool membuat garis lurus, klik, kita atur garis lurus ini. Kalau sudah lurus klik 2 kali, nah baru dia bisa ya. Kemudian kalau ngedit garis ini gimana? Sama menggunakan Shape Tool ya. Nggak perlu di convert to curve karena dia hasil desain dari pen tool. Jadi semua yang dibuat dari desain yang ada di kelompok pen tool ini, freehand, 3 point line dan seterusnya sampai 3 point curve ini, tidak perlu lagi di klik kanan kemudian jadikan kurve karena dia sudah kurve ya. Misalnya ini kita edit garis tadi, klik sekali mau kita lengkungkan, pilih seperti yang sudah di awal saya jelaskan, convert to curve lengkung, baru dia bisa lengkung seperti itu. Nah ini terkait pen tool ya. Kemudian ya pen tool juga selain untuk membuat objek, dia juga bisa menyeleksi gambar. Kemudian kita bisa menjadikan gambar itu memotong background lah bahasa kita. Caranya seperti apa? Misalkan saya akan ekspor file, impor gambar, misalkan gambar orang lah ya. Kita akan seleksi. Nah ini untuk tracing atau menyeleksi gambar selain dia membuat objek. Misal oke, gambar saya misalkan, klik gambarnya, import seperti kemarin. Nah kita keluarkan sesuai dengan yang kita inginkan, klik tahan,
tarik. Nah, ini cara mengimport gambar. Nah, fungsi pen tool selanjutnya adalah men-tracing gambar. Ya. Apa itu tracing? Tracing itu adalah apa ya? Kalau bahasa kita jiplak lah ya. Jiplak apa ya? Bentuk gambar ini. Ya, jiplak, tracing sama saja. Ya, ini biasanya kalau di multimedia di SMK ini materi materi line art misalkan, bukan line art, membuat ilustrasi ya, ilustrasi, membuat sketsa. Nah, itu biasanya dimasukkan ke CorelDRAW di tracing. Nah, kita tracing, klik pen tool, ya, kita akan membuang background foto saya ini, kemudian saya sisakan fotonya. Nah, jadi backgroundnya saya buang. Caranya bagaimana? Sama dengan tadi. Kita taruh dulu titik awal di sini, misalkan klik, ya. Ini harus kita telaten dengan mouse ya, rajin ngezoom. Semakin di zoom maka semakin rapi seleksinya. Klik, ya. Terus kita klik. Nah, untuk yang lengkung seperti ini jaket saya lengkung ini bisa kita menggunakan prinsip yang kedua, itu klik, tahan, kemudian lengkungkan. Nah, seperti ini. Klik, tahan, lengkungkan, kemudian kita buang garis putus-putus yang kedua ini agar tidak melenceng. Tekan Alt, klik titik terakhir. Nah, seperti ini. Baru kita lanjutkan. Nah, ini seleksi cepat atau tidaknya tergantung kita latihan sering atau tidak. Ya, semakin sering latihan, maka semakin cepat untuk menyeleksi. Ya. Ini bisa digunakan juga untuk membuat pas foto misalkan di CorelDRAW. Karena seleksi ini ya hampir sama dengan di Photoshop ya, cara seleksi seperti ini. Cuman kalau di CorelDRAW lebih simple, lebih ringan. Kalau di Photoshop karena dia berbasis grafis, berbasis manipulasi gambar, maka lebih berat ya. Nah, seperti ini. Kita selesaikan ya. Harus rajin scroll ya. Nah, kalau untuk selain scroll ya, di mouse juga untuk Corel ini unik, kita bisa menggunakan klik tengah. Kalau kita klik tengah, jadi scrollnya kita tekan, nah dia akan berubah menjadi gambar tangan. Ini untuk menggeser, ya, ini untuk menggeser, ya. Jadi lebih mudah. Misalkan saya geser ke kiri, klik scrollnya, tahan, dia akan berubah jadi tangan, geser. Nah, ini fungsi dari scroll di mouse untuk Corel. Klik, tahan, tarik. Ya. Jadi yang diklik scrollnya, ya. Klik, tahan, tarik. Ya. Makanya Corel ini banyak digunakan oleh percetakan. Selain dia ringan, kemudian dia juga lebih mudah dalam pengoperasiannya. Ya. Nah, ini lengkung, kita klik, ya. Ujungnya kita buang. Klik, tahan, tarik, ini biar keluar tanda tangan. Klik, tahan, kita tarik, sesuaikan dengan wajah. Nah, buang ujungnya, tekan Alt. Klik, tahan, tarik untuk scrollnya biar berubah jadi tangan. Ya. Selesaikan sampai ujung bertemu lagi dengan titik awal garis pen tool yang pertama kali kita klik. Ya, selesaikan. Oke, kemudian kita sambungkan. Ciri dari dia menyambung atau tidak, ketika dipertemukan dengan titik awal, maka dia akan berubah menjadi ada lingkaran kecil ya di dekat pen toolnya. Kita klik, nah, sudah nyambung. Kemudian kita pilih pick tool ya. Nah, setelah itu kita sudah, ini yang dimaksud dengan tracing ya. Jadi kita sudah nih, kalau saya geser, dia membentuk sebuah garis mengelilingi wajah atau mengelilingi gambar saya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tracing. Kemudian bagaimana caranya untuk memotong backgroundnya? Gampang. Kita blok semua dari tracing, hasil tracing tadi menggunakan pen tool dan gambarnya. Lalu di menu atas ini ya, kita pilih yang namanya intersect ya. Kita klik intersect. Nah, oke, kita klik bebas dulu, kita tarik satu-satu. Dia akan menjadi 3 lapis ya. Lapis pertama itu gambar asli,
lapis kedua hasil tracingannya dan lapis ketiga hasil potongannya ya. Jadi kalau kita hapus dulu yang ini, tekan delete di keyboard. Nah, jadi hasilnya seperti ini, hasil tracing menggunakan pen tool. Ini saya hapus, delete. Ini hasil menggunakan pen tool ya. Jadi sudah menjadi gambar tanpa background atau transparan. Itu penggunaan pen tool. Nah, misalkan ini saya sekalian saja buat desain, kita berikan kotak misalkan, klik ya, kita sesuaikan, kita berikan warna merah ya, kita membuat pas foto. Nah, karena kotak ini ada di depan gambar, kita kebelakangkan. Kemarin sudah saya share caranya, klik kanan, pilih order, kemudian two back of layer. Nah, seperti ini. Jadi pas foto ya, tinggal sesuaikan ukurannya. Nanti di tutorial selanjutnya insya Allah saya coba bahas bagaimana membuat pas foto di CorelDRAW. Nah, ini penggunaan pen tool di CorelDRAW. Oke. Nah, selain ada pen tool, di sini juga ada yang namanya freehand. Ini sama aja sebenarnya. Kalau freehand itu kita coba saja, klik sekali, dia akan menggunakan garis panjang ya. Nah, tapi putus-putus ya. Misalkan nih, klik, nah dia cuma menggaris putus-putus ya. Bagaimana kalau pakai freehand biar bisa nyambung? Bisa aja sebenarnya ya. Kita buat klik tahan ya, kemudian kita buat sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian sambungkan. Nah, seperti ini. Saya ulangi, freehand ya, freehand atau F5 ini bisa menggambar berbeda dengan pen tool. Dia harus klik, mengujung, tahan, kemudian klik lagi dan seterusnya. Kalau freehand ini seperti pensil beneran ya. Misalkan saya mau buat love misalkan, klik tahan jangan dilepas, kita gambar aja ya, udah kayak pensil. Nah, sambungkan. Nah, seperti itu. Tinggal kita merapikan. Bagaimana merapikan? Ya tetap menggunakan shape tool yang pertama pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kita buang aja yang memang tidak perlu. Klik 2 kali misalkan, klik 2 kali. Nah, tinggal merapikan. Ini fungsi dari freehand ya. Ya terserah nanti teman-teman yang nyamannya menggunakan apa ya. Misal, tapi kalau untuk freehand ini sebenarnya bisa juga untuk tracing. Misalnya saya tracing sini. Tracingnya jadi ya kita tracing ini pelan-pelan, jangan dilepas ya, klik tahan terus sampai selesai. Nah, tapi tidak rapi ya. Tidak rapi, kalaupun mau dirapikan ya harus menggunakan satu-satu menggunakan shape tool ya. Tinggal pilihan saja. Tinggal pilihan saja bagaimana menggunakan mau pakai pen tool atau freehand ya. Nah, kelebihan freehand ini mungkin kita imajinasi kita bisa langsung kita tumpahkan dalam bentuk gambar, tapi setelah itu kita akan repot editnya. Kalau pen tool sambil ngedit sambil gambar ya. Misalnya di sini saya membuat sebuah desain misalkan, kita buat lingkaran misalkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian mata misalkan di sini satu kayak gambar anak TK lah ya. Hidung misalkan. Kemudian di sini mulut. Nah, kemudian rambut misalkan. Kita sambungkan rambutnya. Kemudian telinga. Oh, udah kayak anak TK ya. Nah, kalau mau merapikan ya kita harus menggunakan shape tool, satu-satu kita rapikan. Nah, klik, kita sesuaikan dan seterusnya. Ini kalau menggunakan freehand tool ya. Kemudian juga di sini ada bezier, sama juga sebenarnya, 2 point line, bezier, build spline, polyline, dan 3 point curve. Ini sama fungsinya, cuman berbeda caranya. Mungkin tidak akan saya bahas. Saya bahas dua saja, freehand dengan pen tool, yang sering banyak digunakan oleh desainer untuk membuat desain di CorelDRAW. Itu dasar ketiga tentang CorelDRAW, yaitu menggunakan pen tool dan freehand ya. Oke, ini dasar terakhir yang insya Allah setelah tutorial ini saya akan lanjutkan dengan project-project yang ilmu-ilmu baru yang nanti akan sekalian berbasis project ya. Nanti tools-tools yang nanti saya jelaskan akan lebih dijelaskan ketika sambil membuat project.
Cukup 3 dasar saja untuk membuat CorelDRAW. Dengan 3 dasar tadi dipahami, dipraktekkan, maka teman-teman bisa membuat sebuah desain yang bagus, tergantung seringnya kita melaksanakan atau tergantung kita sering membuat desain. Jadi desain itu jam kerja ya, maksudnya jam terbang. Seringnya kita desain maka terbiasa. Dan sering-sering juga searching di YouTube ya, di Google untuk mencari desain-desain inspirasi untuk kita coba. Itu mungkin, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.